Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah, para peserta kajian online kitab Salafus Saleh, buku Salafus Saleh yang telah diterjemahkan oleh penerbit Imam Asy-Syafi'i, silakan dibeli. Kita sudah sampai kajian yang ke-6, jilid 1, halaman 72. Dimana sebelumnya kita sedang menjelaskan tentang seorang tokoh-tokoh sahabat. Kita lanjutkan saja, atau seorang para tabi'in. Ya, kita lanjutkan saja. Di mana beliau seorang ulama yang mumpuni di zamannya, banyak penderitaannya. Pada halaman 73 ini kita lanjutkan 71 maksudnya. Pada halaman 71 ini kita lanjutkan Ibnu Khalikan menuturkan kata tazkiyah terbaik yang diucapkan kepada Urwah adalah kata-kata Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Ia mengatakan, demi Allah kau tak perlu melangkahkan kaki dan tidak perlu berjalan. Sungguh salah satu anggota tubuhmu dan seorang putramu telah terlebih dahulu pergi ke surga. Dan yang lainnya insya Allah akan menyusulnya. Sungguh Allah Azza wa Jalla masih mempertahankan apa yang kami perlukan dari engkau, yaitu ilmu dan pandanganmu. Allah yang menanggung pahalamu dan yang menjamin perhitungan amalmu. Wafayatul A'yan 3/256. Begitu penulis menuturkan, yaitu Dr. Ahmad Farid. Guru-gurunya, guru dan muridnya. Guru-gurunya, Al-Hafiz menuturkan, Urwah meriwayatkan dari ayahnya, saudaranya Abdullah bin Az-Zubair, ibunya Asma binti Abu Bakar, Ali bin Abu Talib, Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail, Hakim bin Hizam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Usama bin Zaid, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Hajjaj Al-Aslami, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, Ammar bin Al-As, Muhammad bin Maslama, Al-Miswar bin Makramah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Naji Al-Aslami, Abu Humaid As-Sa'idi, Hisham bin Hakim bin Hizam, Yathar bin Nukram, Busra bin Safwan, Zainab binti Abu Salamah, Umar bin Abu Salamah dan ibunya, Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani binti Abu Talib, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Nu'man bin Bashir, Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar,
Marwan bin Al-Hakam, Bashir bin Abu Mas'ud Al-Ansari, Humran Maula Uthman, Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad, Abdurrahman bin Abdul Qari, Nafi bin Zubair bin Mut'im, Abu Marawih Al-Ghifari, Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia termasuk salah seorang temannya dan banyak lagi yang lainnya. Tahzib 7 garis miring 163-164. Murid-muridnya, tadi guru-gurunya ya. Sekarang murid-muridnya. Al-Hafiz menuturkan mereka yang meriwayatkan darinya adalah anak-anaknya yaitu Abdullah, Utsman, Hisham, Muhammad, Yahya, cucunya yaitu Umar bin Abdullah bin Urwah, ponakannya yaitu Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, Abul Aswad, Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, anak yatimnya Habib, dan Zamil merupakan dua maulanya Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Burdah bin Abu Musa, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Mereka adalah kawan-kawan Urah. Tamim bin Salama Sulami, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Khalid bin Amr bin Uthman bin Affan, Saleh bin Kaisan Az-Zuhri, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, Abu Zinad ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Dinar bin Mukram Al-Aslami, Abdullah bin Bahi, Arak bin Malik, Atta bin Abu Rabah, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yazid bin Abdullah bin Khusaifah, Abu Bakar bin Hafiz bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib, Safwan bin Sulaim, Yahya bin Abu Kathir. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar dari Urwah dan masih banyak lagi yang lainnya. Tahzib 7 163 164. J. Kata mutiara. Hisam bin Urwah berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan sampai salah seorang kalian menghadiahkan sesuatu kepada Robnya yang tidak patut dihadiahkan pada kemuliaannya. Karena wahai anak-anakku, jangan sampai salah seorang kalian menghadiahkan sesuatu pada Robnya yang tidak patut dihadiahkan kepada kemuliaannya. Karena Allah adalah yang maha mulia di antara semua yang mulia dan yang maha berhak diberi hadiah terbaik. Urwah menuturkan, wahai anak-anakku, belajarlah kalian meskipun kalian masih kecil, tapi kelak kalian akan menjadi orang-orang dewasa. Dua yang aib sekali adalah yang lebih buruk daripada seorang tua bangka yang bodoh. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Urwah berkata, jika kalian melihat sifat buruk pada diri seorang namun menyenangkan, maka jauhilah orang itu. Walaupun di mata masyarakat dirinya dipandang baik. Karena sifat buruk pada dirinya itu pasti disertai dengan berbagai sifat buruk lainnya. Jika kalian melihat sifat baik pada seorang dan menyenangkan, maka jangan sampai kalian tidak menemaninya. Meskipun di mata masyarakat ia dipandang buruk. Karena sifat baik pada dirinya itu pasti disertai dengan berbagai sifat baik lainnya. Urwah juga berkata, seorang itu lebih mirip dengan masanya atau teman seperiodenya daripada dengan ayah dan ibunya. Hilyatul Aulia. Dari Hisham ayahnya yaitu Urwah menuturkan, tertulis dalam hikmah, hendaklah kata-kata yang kamu tuturkan baik dan hendaklah wajahmu ceria. Niscaya kamu menjadi sosok yang disayangi orang lain dan sering dikasih pemberian orang oleh mereka. Ada kutipan di sini, salah satu faktor yang menyebabkan terjaganya sunnah adalah memberikan taufik kepada sejumlah ulama agar mendedikasikan hidupnya untuk menulis, menghafal, mempelajari.
mengajarkan serta membela dan menyelamatkan sunnah dari pengaburan yang diupayakan kaum zindik. Dari Muawiyah bin Ishaq, Urwah bin Az-Zubair berkata, tidaklah berbakti kepada orang tua seorang anak yang menatap tajam ke arahnya. Ya nih, hati-hati nih. Syiar Alam An-Nubala. Isa menuturkan, ayahku berkata, betapa banyak hinaan yang ku terima, namun di kemudian hari hinaan itu mendatangkan kemuliaan bagiku untuk waktu yang lama. Urwah berkata, tidaklah aku sampaikan suatu ilmu pada seorang yang tidak bisa dicapai akalnya, melainkan itu akan menyesatkannya. Syiar Alam An-Nubala 4:437. Az-Zubair menjelaskan, Urwah meninggal dalam usia 67 tahun. Ibnu Madini mengatakan, Urwah meninggal pada tahun 93 Hijriah. Al-Haytham, Al-Waqidi, Abu Ubaidah, Yahya bin Ma'in, dan Al-Falas menyebutkan Urwah wafat pada tahun 94 Hijriah 41. Itu Syiar Alam An-Nubala 4:434. Muawiyah bin Saleh mengutip dari Yahya bin Ma'in dalam Tasmiyatut Tabi'i Ahlil Madinah wa Muhaddisihim. Abu Bakar bin Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Demikian pula Urwah bin Az-Zubair, Sa'id, dan juga Ali bin Al-Husain. Tahun ini dinamakan Sanatul Fuqaha, tahun wafatnya para fuqaha. Tahzibul Kamal 20-24. Dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Farwah, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair meninggal dunia di Majaj di kawasan Farak. Majaz di kawasan Majaj di kawasan Farak, tempat harta bendanya berada. Dia dimakamkan di sana pada hari Jumat tahun 94 Hijriah. Ini Tabaqat Ibni Sa'ad 5/182. Baik, kita lanjutkan pembacaan ini kepada Sa'id bin Jubair 34 Hijriah 95 Hijriah, pemilik doa mustajab. Begitu. A. Nama, kelahiran dan ciri-cirinya. B. Pujian ulama. C. Ibadahnya. D. Tawakal dan rasa takutnya. E. Cobaan yang menimpanya. E. Ilmu tafsirnya. G. Guru muridnya. H. Kata mutiara. I. Akhir hayatnya. Kita masih bersama serial tokoh salaf terkemuka. Demikian penulis Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid, yang penuh keberkahan. Dan pahlawan kita berikutnya adalah salah seorang imam kaum muslimin yang dikenal sebagai ahli ibadah dan banyak menangis karena Allah. Seperti namanya, Sa'id, bahagia. Ia memang orang yang bahagia dengan ketaatannya pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap dia menjadi syahid di sisi Allah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah yang saleh, ya rahimahullah. Seorang wali Allah yang saleh dan doanya pun mustajab. Asbagh bin Zaid mengemukakan, Sa'id bin Jubair mempunyai seekor ayam jantan yang biasa membangunkannya pada malam hari dengan kokokannya. Pada suatu malam ayamnya tidak berkokok sampai pagi, sehingga Sa'id pun tak melakukan qiyamul lail di malam itu. Hal itu amat mengusiknya. Ia pun berucap, ada apa dengan ayam itu? Semoga Allah memutuskan suaranya. Setelah itu ayamnya tak pernah lagi terdengar berkokok. Mengetahui kerajaan itu, ibunya lalu berkata padanya, jangan lagi mendoakan kejelekan pada apapun.
Syiar Alam Nubala 4323. Sa'id bin Jubair disiksa oleh Al-Hajjaj sampai meninggal. Sebenarnya ia bisa saja mendoakan keburukan bagi Al-Hajjaj, namun hal itu tidak dilakukannya. Ia hanya berdoa semoga dirinya menjadi orang terakhir yang dibunuh Al-Hajjaj, dan doanya pun terkabul karena setelah itu Allah melenyapkan Al-Hajjaj dan menghindarkan semua penduduk negeri dari kejahatannya. Peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama kaum muslimin dan juruf tafsir Al-Quran, bila ditanya seorang dari kalangan penduduk Kufah, dia berkata, bukankah di tengah-tengah kalian ada Ibnu Umaid Dahma, yaitu Sa'id bin Jubair. Dialah Sa'id bin Jubair rahimahullah yang biasa menangis pada malam hari hingga pandangannya kabur. Dia mengikuti Banul Asyad saat terjadi pemberontakan terhadap Al-Hajjaj, dan Sa'id menyuruh orang-orang agar memerangi Al-Hajjaj karena bersikap zalim semena-mena, menunda-nunda salat dan menghina kaum muslimin. Sa'id bin Al-Asyad tertimpa kekalahan. Sa'id bin Jubair melarikan diri ke Mekah dan bersembunyi di sana selama 12 tahun. Namun Al-Hajjaj berhasil menangkap dan membunuhnya, dan tak lama setelah itu Al-Hajjaj pun tewas karena memang Allah menghendaki Al-Hajjaj As-Saqafi tertimpa su'ul khatimah. Semoga Allah ditimpakan pada orang zalim di samping untuk menganugerahi kebahagiaan dan kesyahidan bagi Sa'id bin Jubair. Al-Hajjaj membunuh Sa'id secara keji, sementara Sa'id tetap bersabar seraya mengharapkan pahala demi meraih karunia Allah dan surga. Marilah kita memohon kepada Allah agar berkenan meninggikan Sa'id di atas sebagian besar makhluknya. Amin. Karena kesabaran, ibadah, pengorbanan, dan kesyahidannya, kita juga mohon mati syahid di jalannya serta maju ke medan tempur, bukan justru melarikan diri. Salawat dan berkah semoga terlimpah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, keluarganya yang baik dan suci, serta para sahabatnya yang baik dan penuh berkah. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Nama, kelahiran, dan ciri-cirinya. Namanya Sa'id bin Jubair bin Hisham al-Asadi al-Walibi, maula mereka atau orang-orang As'ad dan Walid. Kunyahnya yaitu Abu Muhammad, namun ada juga yang menyebutnya Abu Abdullah. Seorang imam hafiz, ahli qiraah, mufassir, seorang syahid, dan salah satu tokoh terkemuka. Kelahirannya, tidak ada satupun penulis biografi yang secara tegas menyebutkan tanggal kelahiran Sa'id bin Jubair. Mereka hanya menegaskan bahwa kematiannya terjadi pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah. Ia pernah berkata pada anaknya, ayahmu tidak akan bertahan hidup setelah 57 tahun. Dengan demikian berarti Sa'id lahir pada tahun 38 Hijriah. Az-Zahabi menegaskan Sa'id lahir pada kekhalifahan Abul Hasan Ali bin Abu Talib. Yang lain menyatakan Sa'id berusia 49 tahun. Berarti dengan demikian berarti Sa'id lahir pada tahun 38 Hijriah. Az-Zahabi menegaskan Sa'id lahir pada kekhalifahan Abul Hasan Ali bin Abu Talib. Yang lain menyatakan Sa'id berusia 49 tahun. Berarti dia lahir pada tahun 46 Hijriah. Ya, ada perbedaan pendapat masalah kelahiran beliau, wallahu a'lam. Cirinya, Az-Zahabi berkata, Sa'id berkulit hitam. Dari Abdullah bin Umair, Fitr berkata, aku melihat Sa'id bin Jubair rambut dan jenggotnya putih beruban. Itu dalam Tarikhul Islam 6376. Ayah berkata, Sa'id memakruhkan mengecat rambut dan jenggot dengan bahan tato.
Saat itu ditanya tentangnya, ia berkata, Allah memberi cahaya uban di wajah seorang hamba itu, lalu ia padamkan cahaya itu dengan warna hitam. Itu Tabaqat Ibnu Sa'ad 6267. Ismail bin Abdul Malik berkata, aku pernah melihat Sa'id bin Jubair mengenakan serban putih. Tabaqul Ilmu Ibnu Sa'ad 4267. Kalau Al-Qasim Al-A'raj menuturkan, Sa'id bin Jubair biasa menangis pada malam hari hingga pandangannya kabur. B. Pujian ulama. Ja'far bin Abdul Mughirah berkata, apabila Ibnu Abbas didatangi oleh penduduk Kufah yang akan meminta fatwa padanya, ia berkata, bukankah di tengah-tengah kalian ada Ibnu Umaid Ad-Dahda, maksudnya Sa'id bin Jubair. Itu dalam Syiar Alam An-Nubala 4325. Dari Amar bin Maimun, ayahnya pernah mengatakan, Sa'id bin Jubair sudah tiada, padahal siapapun yang ada di muka bumi ini masih memerlukan ilmunya. Saking dalam ilmunya. Syiar Alam An-Nubala 4325. Asy'ad bin Ishaq menuturkan, dikatakan bahwasanya Sa'id bin Jubair adalah pakarnya ulama. Syiar Alam An-Nubala 4333. Dari Aslam bin Munqari, Sa'id bin Jubair mengisahkan, seseorang menemui Ibnu Umar kemudian bertanya tentang faraid. Ibnu Umar berkata, temuilah Sa'id bin Jubair, ia lebih menguasai hitung-hitungan daripada aku. Dia bisa menentukan hitungan-hitungannya secara tepat. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Abul Qasim Hibatullah bin Hasan At-Tabari berkata, Sa'id thiqah, imam dan hujah bagi kaum muslimin. Tahzibul Kamal 10376. Ibrahim An-Nakai menuturkan, Sa'id bin Jubair tidak meninggalkan keturunan seperti dirinya. Tariqul Islam 4367. Husay mengungkapkan, yang paling memahami Al-Quran di kalangan tabi'in adalah Mujahid, yang paling memahami haji adalah Atha, yang paling mengenal halal adalah dan haram adalah Tawus, yang paling tahu tentang talak adalah Sa'id bin Al-Musayyib, dan yang paling menguasai semua ilmu itu adalah Sa'id bin Jubair. Tariqul Islam 6367. Oh itu Syiar Alam An-Nubala. Ali bin Al-Madin menyatakan, di antara murid-murid Ibnu Abbas tidak ada yang seperti Sa'id bin Jubair. Saat itu Ali Al-Madini tidak juga Taus atau siapapun tegasnya. Syiar Alam An-Nubala 4341. Ibadahnya. Hilal bin Kabab bercerita, kami mengantar jenazah bersama Sa'id bin Jubair. Sepanjang jalan ia terus berbicara dan mengingatkan kami hingga kami tiba di pemakaman. Ketika duduk ia juga berbicara pada kami sampai kami berdiri lagi dan kemudian pulang. Ia banyak berzikir pada Allah. 14. Syiar Alam Nubala 4327. Hilal bin Khabab menuturkan, beberapa hari setelah masuk bulan Rajab, aku bepergian bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id berihram untuk umrah dari Kufah. Setelah selesai ia kembali ke kampung halamannya. Pada pertengahan bulan Zulqa'adah, Sa'id berihram lagi untuk haji. Setiap tahunnya ia bersafar sebanyak 2 kali. Satu untuk haji, satunya lagi untuk umrah. Hilyatul Aulia 427. Nasib berkisah, aku melihat Sa'id bin Jubair salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sebelum subuh. Aku kemudian menghampirinya dan salat di sampingnya.
Setelah itu aku bertanya padanya tentang sebuah ayat di dalam kitab Allah. Namun dia tidak menjawab. Setelah salat subuh ia berkata, saat fajar tiba jangan berkata apapun selain berzikir pada Allah sampai kamu selesai melaksanakan salat subuh. Hilyatul Aulia 4281. Dari Abu Jarir bahwa Sa'id bin Jubair berkata, jangan padamkan lampu kalian pada 10 malam pertama Dzulhijjah. Ia sangat menyukai ibadah. Ia juga berkata, bangunkanlah para nelayan kalian untuk sahur puasa Arafah. Hilyatul Aulia 4281. Dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Sa'id bin Jubair bahwa ia mengingkari orang yang bergerak-gerak dalam salat. Abdullah bin Muslim berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat Sa'id bin Jubair salat, melainkan dia berdiri kokoh seperti pasak. Tabaqat Ibnu Sa'ad 6266. Hisham bin Hasan mengisahkan bahwa Sa'id bin Jubair pernah berkata, sungguh aku menambah salatku ini demi putraku ini. Hisham berkata, dia berharap putranya akan menjaga salat tersebut. Tahzibul Kamal 10366. Ya, itu tadi ada kisah yang baik sekali, yaitu pertama menjaga salat. Ya, kita jaga salat kita agar anak kita nanti menjaga salat. Kalau kita sembrono terhadap sholat, ya mungkin anak kita juga, kita akan melahirkan anak-anak yang tidak peduli terhadap sholat. Itu Wallahu a'lam. Umar bin Zar berkata, Sa'id bin Jubair mengirim surat ke ayahku berisi pesan agar ayah bertakwa kepada Allah. Sa'id berkata, kehidupan seorang muslim itu setiap harinya berkeberuntungan. Sa'id mengingatkan berbagai kewajiban, salat dan semua rezeki yang Allah limpahkan padanya. Syiar Al-Nubala 4326. Al-Qasim bin Ayyub menuturkan, aku mendengar Sa'id mengulang ayat ini dalam salatnya sebanyak 20 kali. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 281. Itu dari Tahzibul Kamal 10366. Abu Syihab bertutur, Sa'id bin Jubair salat Isya pada bulan Ramadan, lalu pulang sesaat dan kembali lagi untuk mengimami kami salat tarawih sebanyak 6 kali salam, witir 3 rakaat dan kunut seukuran membaca 50 ayat. Syiar Alam An-Nubala. Tawakal dan rasa takutnya. Sa'id bin Jubair berkata, tawakal pada Allah adalah totalitas iman. Demikian diriwayatkan oleh Dirar bin Murrah Asy-Syaibani. Tahzibul Kamal. Dari Abu Sinan bahwa Sa'id bin Jubair pernah berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon tawakal yang tulus kepadamu dan berbaik sangka padamu. Dari Tahzibul Kamal 10365. Musa bin Rabi berkata, aku menemui Sa'id bin Jubair di Mekah dan ketika itu ia tengah terserang sakit kepala hebat. Seorang yang berada di dekatnya lalu menawarkan, maukah aku panggilkan seorang untuk meruqyahmu dari penyakit itu? Saya menjawab, aku tidak memerlukan ruqyah. Hilyatul Aulia 4280. Ia tidak memerlukannya dikarenakan sikap tawakal yang tinggi. Dari Abu Sinan, Sa'id bin Jubair berkata, aku pernah tersengat kala jengking, lalu ibuku bersumpah agar aku mau diruqyah. Aku pun lalu memberikan tanganku yang tidak disengat kepada orang yang meruqyah, dan aku tidak ingin melanggar sumpah ibuku.
Syiar Alam Nubala 4333. Demikian kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan insya Allah di kajian yang ke-7 dari kajian Salafus Saleh insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.